Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mulai kembali untuk doa fajar. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kita sebelum memasuki sepanjang hari ini, kita mau mengucapkan syukur kita, doa kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan buat kita sepanjang hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur saat ini. Tuhan, kami boleh ada, Tuhan Yesus. Kami boleh masih bernafas sampai pagi hari ini, Tuhan. Itu semua karena Tuhan mengasihi kami, ya Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini terus berlangsung. Dan kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan kami juga tidak ada apa-apanya Tuhan. Hidup kami tidak berarti bila tanpa Engkau, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan arti hidup kami. Kami serahkan nafas kami sepanjang mulai dari fajar menyingsing ini Tuhan Yesus, sampai kami nanti malam mau istirahat. Kami semua Tuhan dalam lindungan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari masing-masing bersyukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tanggalkan setiap persoalan yang ada di hatimu. Fokuskan hati pikiranmu hanya kepada Bapa pagi hari ini. Jangan meminta, jangan mengingini apapun selain mengingini hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Thank you Jesus. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Yesus, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau menjaga, Kau berikan nafas yang baru. Mungkin saat ini keadaanmu sedang dalam keadaan yang sakit. Engkau terbaring dalam posisimu, engkau sakit. Mari fokuskan hatimu bukan kepada penyakit, tapi pagi hari ini sediakan waktu kita hanya untuk menyembah Tuhan, bersyukur atas apa yang terjadi. Mungkin ke dalam keadaan masalah yang menghimpitmu kehidupanmu. Ayo pagi hari ini kita mau sembah Dia. Yang bisa berbahasa roh, mari kita berbahasa roh bersama-sama dengan kuat di hadapan Tuhan. Yang belum bisa berbahasa roh, mari semuanya minta berbahasa roh. Siara lama yara lama yara lama lama lama. Siara lama yara lama lama lama. Siara lama yara lama yara lama lama. Siara lama yara lamu, siara lama yara lamu, siara lama yara lamu, siara lama yara lamu, la lamu la lamu la lamu. Terima kasih Yesus. Segala penghalang, segala apapun yang menghambat Tuhan, yang mencengkram setiap hati, yang mencengkram setiap pikiran, patah adalah nama Yesus. Saat kami memuji menyembah Tuhan, tubuh jiwa roh kami, ya Tuhan, langit terbuka, oh di dalam nama Yesus. Perlindungan dari para Tuhan saat ini turun atas setiap kami semua. Ajar kami
Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Dengan lembut ulangi pujian ini. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, dan agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajari kami sadar akan kedatangan-Mu. Ajari kami agar tidak lengah mempersiapkan hidup kami. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setia-Mu Tuhan, agung
Yesus, kami bersyukur padamu. Oh, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami memuji-Mu Tuhan, kami sembah. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap rumah-rumah ya Tuhan. Memenuhi setiap kami yang bersama-sama pagi hari ini, duduk sujud menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami tidak melakukan hal yang biasa-biasa ya Tuhan, tapi kami sujud, duduk bersujud menyembah. Karena ada Raja kami bersama-sama dengan Engkau, ya Rajaku, ya Tuhanku, ya Penyelamatku. Sialalama ya lama lama lama, sialalama ya lama lama lama. Biarlah urapan-Mu Tuhan terus mengalir ya Tuhan Yesus. Oh, tercurah dengan kuat saat ini, menjamah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih. Thank you for this morning, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Engkau melalui hadirat. Bapa, Engkau melihat betapa kami rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus.
Betapa kami rindu akan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, ku rindu Engkau di dalam hatiku. Tuhan, ku mencintaimu sepanjang hidupku. Oh, karena ku tahu Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Karena ku tahu Kau Allah yang perkasa, Kau selalu menjagaku. Sama-sama katakan, Tuhan, ku rindu Engkau di dalam hatiku. Tuhan, ku mencintaimu sepanjang hidupku. Karena ku tahu Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Karena ku tahu Kau Allah yang perkasa, Kau selalu menjagaku. Karena ku tahu Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkanku. Karena ku tahu Kau Allah yang perkasa, Kau selalu menjagaku. Kau selalu menjagaku. Lord, I give you my heart, I give you my soul, and live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me.
Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, and every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Shalom, selamat pagi. Kita boleh kembali dalam acara Morning Blessing Saat Teduh di hari ini. Dan kita semua percaya bahwa penyertaan Tuhan setiap hari, setiap pagi adalah sempurna untuk kita. Mari para jemaat Tuhan, para pemirsa dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya pastikan bahwa saudara semua bangun dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sempurna. Dan kita boleh mengucap syukur bahwa sepanjang malam kita dijaga oleh Tuhan. Dan Tuhan pastikan Anda bangun mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari adalah baik bila saudara sebelum kita beraktivitas dalam hari ini, adalah baik bila kita mencari firman Tuhan, kita mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, supaya kita memperoleh kekuatan, memperoleh sukacita yang luar biasa dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau melihat ada 5 alasan mengapa kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau kita lihat dalam Ayub 29 ayat yang ketiga, dikatakan, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Nah, saudara, firman Tuhan menegaskan bahwa saat firman Tuhan itu bersinar atas kita dan atas jalan-jalan kita, kita mampu berjalan di dalam gelap. Nah, ada berapa alasan yang kita bisa dapatkan waktu kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bahas ada 5 alasan apa yang akan kita dapatkan saat kita membaca firman Tuhan. Yang pertama, untuk menyadarkan bahwa kita adalah bukan Tuhan. Tanpa Tuhan, manusia cenderung menuhankan diri sendiri. Seringkali kita berpikir dengan pemikiran, cara, dan jalan kita adalah jalan yang terbaik. Jarang membaca dan merenungkan firman Tuhan membuat kita lupa bahwa kita ini adalah buatan Tuhan, ciptaan Tuhan yang diciptakan di dalam Kristus Yesus.
Jadi saya mau katakan para jemaat dan para pemirsa, tanpa Tuhan kita ini hanya debu dan tanah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memberikan kesembuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, pada dasarnya kita sedang bergaul, karib, akrab dengan Sang Penyembuh dan Pemulih kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya semakin kita sering melakukannya, kita akan mengalami sehat rohani kita, dan tubuh kita pun akan mengalami kesehatan yang luar biasa. Saudara, waktu kita bergaul dengan Tuhan, tanpa sadar kita sedang punya imun tubuh kita itu kuat. Kenapa? Ada sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengenal secara khusus pribadi Tuhan. Cara termudah untuk mengenal dan intim dengan Bapa kita di surga adalah melalui firman-Nya. Kalau kita buka dalam Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika saya dengan saudara bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, Anda sesungguhnya sedang membangun sebuah hubungan yang intim dengan Bapa kita di surga. Saudara, firman Tuhan juga mengingatkan saya dengan saudara, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, saya percaya saudara akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Saudara akan semakin mengenal apa maunya Tuhan. Dan saya percaya saudara, setiap pagi Anda bisa melawan Anda rasa ngantuk Anda bangun, Anda bersatu teduh dan dengar firman Tuhan. Semakin hari bergaul, semakin meningkat. Saya terlalu percaya saudara akan melihat kepekaan, keintiman yang dahsyat bersama Tuhan. Karena sebuah kekristenan bukan sebuah agama, tapi sebuah perjumpaan pengenalan pribadi kita dengan Kristus sebagai Tuhan. Nah, selanjutnya adalah mengetahui janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan. Orang Kristen kebanyakan cenderungnya hanya tahu janji masuk surga ketika mereka percaya kepada Yesus Kristus. Padahal di Alkitab banyak janji Tuhan yang bisa kita harapkan. Misalnya janji kesembuhan dan kesehatan, janji rumah yang besar, janji terbebas dari segala kutuk, berkat atas kita orang percaya yang mengandalkan Tuhan, janji akan berkat beranak cucu dan menguasai bumi, panjang usia, dan masih banyak lagi saudara ya. Luar biasa. Dan selanjutnya yang kelima, menuntun kita supaya tidak tertipu dengan tipuan iblis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, iblis adalah raja si dusta. Dan iblis tidak menipu orang-orang yang bodoh, melainkan orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Buktinya banyak profesor, banyak orang yang pandai tertipu dengan aliran sesat. Kita perlu mengetahui kebenaran untuk menuntun kita ke jalan yang benar dan membantu kita membuat keputusan yang tepat di dalam hidup kita. Nah, saya percaya masih banyak yang manfaat lain saat kita membaca dan mengenal firman Tuhan. Setidaknya kita bisa uraikan ada 5 hal yang penting yang sudah kita bahas di pagi hari ini. Mari saudara, bangun pagi setiap hari, mencari Tuhan dan kerajaannya, maka segala sesuatu akan Tuhan tambahkan bagimu. Saya percaya di pagi hari ini, dan saya sebagai hamba Allah akan berdoa. Mari saudara-saudara sekalian kasih Tuhan, angkat tanganmu pagi hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini. Dan biarlah kami saat ini Tuhan menyadari pentingnya membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kami dibangun di atas pondasi yang kuat, supaya saat kami melihat kegelapan, mengalami masalah apapun, kami tetap kuat
di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kami tidak terhasut, tidak menjadi seperti dunia, tapi kami menjadi seperti Tuhan. Saat ini pagi hari Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun bebannya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, semua Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin.